Pernah kebayang nggak kalau di dalam tubuh kita masing-masing itu tersimpan sebuah alat penyembuhan kuno yang kekuatannya luar biasa? Nah, hari ini kita akan ngebongkar alat itu, puasa. Dan percayalah, ini lebih dari sekedar tren diet. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba lihat angka ini, 76%. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah persentase orang-orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi, ini udah bukan lagi soal personal, ini udah jadi krisis kesehatan yang kita hadapi bareng-bareng. Dan yang perlu kita sadari, ini seringkali bukan salah kita. Bukan karena kurang tekad atau gimana. Kenyataannya, dunia tempat kita hidup sekarang, terutama industri makanannya, itu emang sengaja dirancang. Ya, dirancang buat bikin kita terus-terusan makan. Kita seolah-olah dijebak dalam sistem yang bikin kita jadi gemuk dan gampang sakit. Oke, jadi gimana kita bakal ngebahas semua ini? Gini alurnya. Pertama, kita dalemin dulu krisis kesehatannya. Terus kita bongkar soal alat penyembuhan kuno ini. Setelah itu, kita lihat gimana cara kerjanya di tubuh, apa aja hasilnya berdasarkan data, dan yang terakhir, apakah ini bisa jadi solusi buat semua orang? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis kesehatan modern. Nah, dengerin baik-baik ya, ini bukan cuma soal angka di timbangan loh, akar masalahnya itu jauh lebih dalam, yaitu sejenis lemak super bahaya yang ngumpet di dalam tubuh kita. Jadi, apa sih biang kerok dari semua ini? Apa penyebab utama penyakit-penyakit kronis yang sekarang merajalela? Nah, pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke tersangka utamanya. Dan inilah dia penjahatnya, lemak visceral. Penting banget nih buat kita bedain, ini bukan lemak yang biasa kita cubit di perut. Bukan. Lemak ini ngumpet di dalam, ngebungkus organ-organ vital kita, kayak jantung, hati, dan parahnya, dia ini aktif. Dia terus-terusan ngelepasin zat-zat peradangan ke seluruh tubuh, yang ujung-ujungnya jadi pemicu penyakit jantung, kanker, sampai diabetes. Terus pertanyaannya, kok bisa kita numpuk lemak bahaya ini? Nah, sumber-sumber yang kita bahas menunjuk ketiga tersangka utama, garam, minyak, dan gula, atau gampangnya SOS. Ini bukan sekedar makanan biasa ya, kombinasi ketiganya ini sengaja dirancang buat ngehek otak kita. Jadi sinyal kenyang kita itu dimatiin, dan kita jadi pengen makan terus. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya. Dan yang luar biasa, solusinya ini ternyata udah ada di dalam diri kita sendiri sejak ribuan tahun lalu. Ini bukan soal tren diet baru atau apa, tapi soal puasa. Sebuah adaptasi biologis super kuno yang emang dirancang untuk penyembuhan. Tapi penting banget nih buat dicatat, nggak semua puasa itu sama. Yang kita bahas di sini secara spesifik adalah puasa air terapeutik. Artinya, benar-benar cuma minum air putih. Dan, ini kuncinya, disertai istirahat total. Kenapa istirahat itu krusial banget? Simpelnya gini, kalau kita nggak istirahat, tubuh bisa salah sasaran, malah ngebakar otot buat energi. Nah, dengan istirahat, kita ngasih sinyal ke tubuh, oke, sekarang fokus bakar lemak dan lakukan penyembuhan. Terus gimana sama puasa jus yang sering kita dengar? Nah, di sini bedanya kelihatan jelas. Puasa air itu benar-benar puasa. Pencernaan kita libur total, jadi tubuh bisa fokus 100% ke mode perbaikan. Kalau puasa jus, tubuh masih nerima kalori dan gula. Jadi itu jatuhnya lebih kayak diet cair, bukan puasa murni. Efek penyembuhannya jelas beda banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita pas kita stop makan? Ternyata tubuh kita itu punya semacam saklar bertahan hidup yang super canggih. Begini kira-kira prosesnya. Di 24 jam pertama, tubuh kita masih sibuk ngebakar sisa-sisa gula yang ada. Nah, setelah itu, antara jam ke-24 sampai 48, disinilah keajaibannya dimulai. Tubuh kita nge-switch, ganti bahan bakar utama dari gula jadi lemak. Dan kalau kita lanjutin terus, lewat dari 48 jam, proses bersih-bersih seluler tingkat dewa yang namanya autophagy benar-benar diaktifkan secara maksimal. Ngomong-ngomong soal autophagy, ini keren banget. Secara harfiah artinya memakan diri sendiri. Tapi jangan takut dulu, ini justru bagus. Anggap aja ini kayak tim bersih-bersih super efisien di dalam tubuh kita. Mereka datang, nyapuin semua sel-sel rusak, sampah-sampah protein, bahkan sel-sel prakanker. Semuanya dibersihin, didaur ulang, biar ada tempat buat sel-sel baru yang sehat dan segar. Kutipan dari Dr. Goldhammer ini benar-benar ngena banget dan ngubah cara kita mikir. Intinya gini, puasa itu bukan sihir yang bikin umur kita jadi 2 kali lipat. Bukan, tapi justru makan berlebihan lah yang motong separuh potensi umur kita. Jadi dengan puasa, kita cuma nyingkirin penghalangnya, supaya tubuh kita bisa mencapai potensi umurnya yang alami. Oke, teorinya emang kedengeran luar biasa ya, tapi gimana dengan bukti nyatanya? Apa kata data
Nah, sekarang kita lihat hasil-hasil klinisnya. Bukti konkret tentang apa yang terjadi di tubuh. Dan data ini nunjukin poin yang super penting. Selama puasa, tubuh kita itu pintar banget. Dia secara spesifik nargeting lemak yang paling bahaya. Coba lihat, kehilangan lemak visceralnya itu bisa 2 kali lipat lebih banyak dibanding total kehilangan lemak. Keren kan? Tubuh kita tahu persis mana sampah yang harus dibuang duluan. Bukan cuma lemak loh. Lihat ini. Efeknya ke tekanan darah juga gila-gilaan. Pasien dengan hipertensi parah stadium 3, itu tekanan darah sistoliknya bisa turun rata-rata 60 poin. Dan perlu diingat, ini semua terjadi tanpa bantuan obat sama sekali. 0 obat. Efek lainnya, ini kayak ngeribut komputer, tapi buat usus kita. Puasa itu bisa secara drastis mengubah populasi bakteri di usus. Bakteri-bakteri jahat yang suka gula itu bakal kelaparan dan mati. Dan ini ngasih kesempatan emas buat kita ngebangun ulang ekosistem usus yang jauh lebih sehat dari nol. Oke, setelah lihat semua manfaatnya, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menerapkan alat super canggih ini di kehidupan sehari-hari? Apakah ini bisa buat semua orang? Yuk, kita bedah aplikasi praktisnya. Jadi gini, cara nerapinnya itu bisa kita lihat kayak spektrum tergantung tujuannya. Buat kita yang sehat dan mau buat pencegahan aja puasa harian 12 jam itu udah bagus banget. Kalau tujuannya nurunin berat badan mungkin perlu puasa yang lebih panjang. Nah, buat yang punya kondisi kronis kayak hipertensi, puasa yang lebih lama di bawah pengawasan medis itu bisa jadi game changer. Tapi, dan ini saya harus tegasin banget ya, kalau mau puasa lebih dari 24 atau 48 jam, itu wajib, hukumnya wajib di bawah pengawasan dokter. Ini bukan sesuatu yang bisa kita coba-coba sendiri di rumah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Tubuh kita ini ternyata punya program penyembuhan diri yang luar biasa canggih ya kan? Dan program ini baru aktif saat ada kelangkaan. Tapi kita justru hidup di dunia yang serba berlimpah, non-stop. Ini kan jadi pertanyaan besar. Jangan-jangan dunia yang kita bangun sekarang ini sebenarnya bertentangan banget sama cara kerja biologi tubuh kita sendiri. Coba deh direnungkan. Makasih banyak udah nyimak.